Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Novi Indrawati Sagita, dosen program studi Administrasi Pemerintahan Universitas Padjadjaran, yang kali ini akan menyampaikan materi tentang penelitian evaluasi dampak. Sebelum saya menjelaskan tentang penelitian evaluasi dampak, maka saya akan mengulas sedikit tentang penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi dampak merupakan bagian dari penelitian evaluasi, di mana pada penelitian evaluasi terdapat 3 pertanyaan utama, yaitu pertanyaan deskriptif, di mana pertanyaan deskriptif ini berusaha menjawab kondisi faktual yang terjadi pada saat pelaksanaan program, lokasi di mana program tersebut dilaksanakan, hubungan interaksi antara organisasi dan antar kelompok, pandangan para kelompok sasaran, dan pandangan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program dan kebijakan. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan yang bersifat normatif, yang membandingkan apa yang sedang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Di mana pada pertanyaan normatif ini berusaha mempertanyakan kesesuaian pelaksanaan program mulai dari input, proses kegiatan, dan output program, apakah sesuai dengan prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan sebab akibat, di mana pertanyaan sebab akibat ini berusaha menilai apakah pelaksanaan program dan kebijakan dapat menghasilkan perbedaan atau perubahan dari kondisi sebelumnya. Nah, evaluasi dampak berusaha menjawab pertanyaan sebab akibat. Berbeda dengan penelitian evaluasi pada umumnya yang dapat menjawab berbagai jenis pertanyaan. Pada penelitian evaluasi dampak hanya disusun berdasarkan satu jenis pertanyaan tertentu, yaitu apa dampak suatu program, dan penelitian evaluasi dampak mencari perubahan yang secara langsung disebabkan oleh suatu program yang sedang dilaksanakan atau diterapkan. Evaluasi dampak diperlukan untuk memberikan informasi kepada para pembuat kebijakan mengenai berbagai keputusan, mulai dari apakah ingin membatasi program yang tidak efisien, meningkatkan intervensi program yang dianggap berhasil, menyesuaikan manfaat program, hingga memilih di antara alternatif berbagai program, di mana jenis evaluasi dampak ini melihat intervensi program mana yang dirasakan lebih efektif melalui perbandingan antara kelompok yang menerima manfaat program atau kebijakan dengan kelompok yang tidak menerima manfaat program atau kebijakan. Nah, selain itu, evaluasi dampak juga dapat digunakan untuk menguji inovasi atau alternatif implementasi dalam suatu program, di mana uji coba inovasi menjadi bagian dari evaluasi formatif yang memberikan informasi sebelum program itu diterapkan secara lebih luas, sehingga evaluasi formatif biasanya berfokus pada dampak terdekat atau dampak jangka pendek seperti tingkat adopsi terhadap suatu inovasi. Penelitian evaluasi dampak dapat digunakan juga untuk menganalisis dampak pembangunan. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang dampak yang terjadi akibat pelaksanaan pembangunan, akuntabilitas pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maupun upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan atau kebijakan. Bahkan analisis dampak evaluasi dampak dipandang sebagai satu-satunya metode yang dapat memberikan bukti mengenai efek jangka panjang dari suatu penerapan program atau kebijakan. Evaluasi dampak dapat mengukur besarnya dampak suatu intervensi program atau kebijakan, dan mengetahui besaran dampak program dan kebijakan ini sangat penting untuk memahami manfaat dari program atau kebijakan tersebut. Temuan dampak dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan
karena evaluasi dampak dapat mendorong pada kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy, di mana inti dari kebijakan berbasis bukti tersebut adalah penggunaan hasil penelitian untuk memberikan informasi ketika program atau kebijakan selanjutnya akan dirancang. Bisa kita lihat pada gambar tentang pengujian dampak program, di mana YT adalah intervensi program, Y1T+1 adalah kondisi masyarakat yang mendapatkan program, sedangkan Y0T+1 adalah kondisi masyarakat yang tidak mendapatkan program. Penelitian evaluasi dampak membandingkan kedua kondisi tersebut, yakni perubahan apa yang terjadi pada masyarakat setelah menerima program dengan kondisi masyarakat sebelum menerima program. Evaluasi dampak itu mengungkapkan juga bukti tentang berbagai dampak yang sebelumnya tidak dipertimbangkan oleh para pelaksana program, pembuat kebijakan, atau badan perencana pembangunan. Penelitian evaluasi dampak memiliki tujuan. Salah satunya adalah akuntabilitas, di mana evaluasi dampak dapat memastikan bahwa tindakan pembangunan apakah benar-benar mengarah pada hasil yang diharapkan atau tidak. Yang kedua adalah pembelajaran. Pada evaluasi dampak dapat memberikan dasar bukti untuk memilih dan merancang program pembangunan yang sekiranya dianggap lebih efektif dan mendorong pada hasil yang diinginkan. Badan-badan perencana pembangunan seperti Bappenas atau Bapelitbang di daerah perlu melakukan dan menyajikan hasil penelitian evaluasi dampak ini sebelum memulai perancangan program pembangunan atau mempromosikan inisiatif percontohan baru atau inovasi. Dengan demikian, badan-badan perencana pembangunan memposisikan diri sebagai pengetahuan bagi lembaga-lembaga pemerintah lain ketika ingin merancang program pembangunan di sektor masing-masing. Sebagian besar badan-badan perencana pembangunan menggunakan kerangka kerja logis yang menunjukkan hubungan antara kegiatan program, keluaran, hasil, dan tujuan jangka panjang atau disebut dengan rantai hasil. Rantai hasil menunjukkan bagaimana intervensi menghasilkan efek yang diinginkan. Ketika asumsi-asumsi yang terdapat pada rantai hasil tersebut diartikulasikan secara eksplisit, maka asumsi-asumsi tersebut menjadi teori perubahan. Teori perubahan atau TOC adalah pernyataan yang menggambarkan bagaimana input yang diberikan seperti dana, sumber daya manusia, perubahan lingkungan, atau perubahan kebijakan, serta aktivitas-aktivitas pelaksanaan program, output, dan yang mengarah pada hasil dan dampak yang diharapkan. Theory of change ini membantu mengidentifikasikan indikator atau variabel yang menjadi dasar pengumpulan data, juga mengidentifikasikan situasi pada saat ini, serta mengidentifikasikan situasi yang diharapkan, dan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai situasi yang diharapkan tersebut. Bentuk TOC atau Theory of Change bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk gambar pohon masalah, teks, atau tabel. Namun representasi gambar umumnya paling jelas untuk menggambarkan hubungan sebab akibat antara input, proses atau aktivitas, output, hasil, dan dampak yang dimaksud. Terdapat beberapa asumsi-asumsi tentang Theory of Change atau TOC, di mana bahwa dalam pelaksanaan atau mencapai dampak yang diinginkan, selalu ada pengikisan atau hambatan-hambatan, di mana tingkat partisipasi dan besarnya dampak itu selalu berkurang sepanjang rantai sebab akibat, sehingga dampak akhir tidak sebesar yang dibayangkan oleh perancang program. Hal ini menunjukkan bahwa
Pada setiap penerapan program atau kebijakan, keterpaparan program itu tidak bersifat universal. Partisipasi mungkin bersifat parsial. Perubahan perilaku mungkin tidak selalu terjadi, dan kondisi untuk mencapai dampak mungkin tidak selalu ada. Kita lihat gambar yang tertera di bawah sini, di mana ketika ada 100 orang yang menjadi populasi target dari penerapan sebuah program, kemudian dari 100 tersebut ternyata hanya 75 orang saja yang mengetahui adanya program. Dan dari 75 orang itu ada atau hanya 45 orang saja yang mengambil bagian untuk ikut serta berperan dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, dari orang yang mengambil bagian atau berpartisipasi, ternyata hanya 35 orang saja yang yang mengetahui atau memahami manfaat dari program. Dan selanjutnya, masyarakat yang memiliki perubahan sikap itu hanya 25 orang. Dan selanjutnya dari perubahan sikap ada perubahan perilaku yang ternyata hanya 20 orang saja. Dan dari perubahan perilaku tersebut terlihat bahwa perilaku yang memang benar-benar sesuai dengan harapan atau outputnya hanya 15 orang, dan dampak yang diharapkan itu hanya 10 orang. Pada gambar ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program, terkadang besaran dampak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena sepanjang rantai sebab akibat tersebut terjadi hambatan-hambatan dan pengikisan-pengikisan. Pada penelitian evaluasi inilah berusaha mempelajari hambatan-hambatan atau pengikisan-pengikisan apa yang menyebabkan suatu program tidak tercapai atau dampak suatu program tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hambatan atau pengikisan dalam mencapai dampak pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bisa disebabkan oleh masyarakat yang tidak paham atau tidak mengetahui adanya program. Yang kedua, masyarakat bisa jadi menganggap bahwa program tersebut secara manfaat tidak berguna bagi mereka. Dan yang ketiga, masyarakat tidak berperan serta atau ikut bagian dalam pelaksanaan program karena masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berperan serta, karena bisa jadi secara administratif, sosial, dan ekonomi masyarakat tersebut termarginalisasi, secara geografis mereka berada di wilayah terpencil, dan secara infrastruktur mereka terbatas sehingga tidak bisa berperan serta dalam program. Kemudian lemahnya transfer pengetahuan tentang program sehingga pelaksana program maupun masyarakat kelompok sasaran kebingungan mengenai apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya, sebagian program pembangunan dan kebijakan menghendaki adanya perubahan perilaku. Namun biasanya atau umumnya perubahan perilaku secara substansial berbeda dengan perubahan yang diharapkan. Yang terakhir, pengikisan atau hambatan-hambatan dalam pencapaian dampak program yang diinginkan ketika dalam pelaksanaan program tersebut terdapat kendala-kendala yang belum diatasi. Misalnya kendala dalam hal dana, kendala dalam hal pemahaman pelaksana program, sehingga masyarakat penerima manfaat program menilai bahwa program tersebut tidak konsisten. Sehingga ketika program dianggap tidak konsisten oleh masyarakat, maka sulit untuk mengharapkan adanya perubahan perilaku dari masyarakat kelompok sasaran. Asumsi berikutnya dari Theory of Change mengatakan bahwa setiap pelaksanaan program tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan konteks dan dimensi waktu. Howard White yang mengutip pendapat dari Rogers yang menjelaskan tentang teori difusi klasik mengatakan bahwa
pola difusi itu berbentuk S, di mana pada awalnya terjadi penerimaan awal yang lambat dari kelompok masyarakat sasaran, dan ketika dampak perubahan tersebut sudah terbukti manfaatnya bagi masyarakat, maka akan terjadi penerimaan yang cepat sehingga perubahan perilaku pun akan terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Asumsi theory of change selanjutnya adalah mengidentifikasi elemen perilaku perubahan yang diinginkan. Penelitian evaluasi dampak merupakan pendekatan yang sangat relevan ketika dampak intervensi bergantung pada perilaku dan respon manusia yang tidak dapat diperkirakan secara mekanis. Oleh karena itu, elemen penting dari evaluasi dampak adalah menguji apakah perubahan perilaku yang terjadi seperti yang diharapkan dari suatu intervensi program atau kebijakan atau tidak. Berikut tabel yang menunjukkan variabel yang dapat mengukur dan menjelaskan kapan dan apakah dampak jangka panjang akan terjadi. Pada tabel ini akan terlihat hasil yang diharapkan, sekelompok aktor yang diharapkan melakukan perubahan, dan perubahan perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan indikator perubahan perilaku yang diharapkan. Kolom-kolom ini harus diisi oleh seorang peneliti, misalnya contoh tentang pengelolaan sampah dan limbah berbasis partisipasi dan kolaborasi, di mana dalam program tersebut sekelompok aktor yang terlibat adalah pemerintah, komunitas, masyarakat, dan sektor swasta. Perubahan perilaku yang diharapkan adalah perilaku hidup dan orientasi lingkungan yang sehat dan bersih, kemudian perilaku gotong royong dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, serta perilaku yang bertindak tegas dan memberikan sanksi bagi masyarakat atau swasta yang merusak lingkungan yang sehat dan bersih. Apa yang menjadi indikator dari perubahan perilaku tersebut? Maka dapat dilihat dari perilaku seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah dan mendaur ulang sampah, serta mendaur ulang sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis, serta memelihara instalasi pengolahan air limbah domestik. Kemudian bagi swasta, swasta menunjukkan bahwa mereka berkomitmen memiliki IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah dan memproses limbah tersebut supaya tidak mencemari sungai, dan bentuk dukungan swasta dalam bentuk CSR untuk membangun IPAL domestik atau tempat daur ulang sampah. Asumsi berikutnya dari theory of change adalah mengidentifikasi eksternalitas dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Intervensi program dapat memberikan manfaat ataupun dampak buruk dan menimbulkan pengaruh sosial yang tidak diinginkan. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam mempersiapkan theory of change dapat membantu mengidentifikasikan kemungkinan konsekuensi yang tidak diinginkan tersebut. Penelitian evaluasi dampak dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Salah satu analisa penting dalam menilai dampak program adalah penargetan. Data kuantitatif dapat digunakan untuk menilai kesalahan penargetan, seperti ketika ada kelompok masyarakat atau kelompok sasaran yang tidak ada, atau ketika ada penerima manfaat program tapi dia tidak termasuk dalam kelompok sasaran, atau ketidaktercapaian target. Analisis kuantitatif sangat penting dalam mengatasi potensi bias statistik dalam hal pencapaian dampak program. Sedangkan data kualitatif umumnya berguna dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan dari mekanisme pelaksanaan program atau kebijakan. Analisa kualitatif juga dapat membantu pemahaman konteks sosiokultural dan kelembagaan lokal serta rincian program dan peserta, sehingga analisa kualitatif ini sangat penting untuk membantu penjelasan hasil dari data-data kuantitatif. Oleh karena itu, perpaduan metode kualitatif dan kuantitatif atau pendekatan metode campuran akan lebih berguna
untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai analisa dampak dari suatu program. Baik mahasiswa semuanya, demikian materi tentang penelitian evaluasi dampak yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memperoleh pemahaman dengan baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.